Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Saputra dengan NIM 20505241013 dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan arsitektur Masjid Kampus UGM. Masjid Kampus UGM. Masjid Kampus UGM adalah sebuah masjid kampus milik Universitas Gadjah Mada yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid ini merupakan masjid kampus terbesar di Asia Tenggara. Sebelum Masjid Kampus UGM dibangun, Masjid Mardiya yang terletak di barat Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi telah lebih dahulu berdiri pada tahun 1968 dengan nama formal yaitu Masjid Kampus UGM. Walau demikian, aktivitas keagamaan yang ada di kampus UGM masih dipusatkan di gelanggang mahasiswa UGM. Rektor UGM pada tahun 1986 hingga 1990 yang bernama Kusnadi Harja Sumantri kemudian menggagas pendirian Masjid Kampus UGM ini. Masjid Kampus UGM pertama kali dibangun pada bulan Mei pada tahun 1997 di bekas komplek pemakaman Tionghoa. Pembangunan masjid ini dikerjakan di seluruhnya oleh mahasiswa Teknik Arsitektur UGM dan untuk menyelesaikan pembangunannya menghabiskan dana sekitar 9,5 miliar rupiah. Kemudian masjid ini digunakan untuk pertama kalinya pada tanggal 4 Desember tahun 1999 menjelang Disnatalis UGM yang ke-50. Arsitektur Masjid Kampus UGM merupakan perpaduan dari gaya arsitektur Masjid Nabawi, kebudayaan Tionghoa, India, dan Jawa. Di halamannya terdapat kolam yang serupa dengan yang terdapat pada bangunan Taj Mahal. Selain itu, masjid ini juga mengusung konsep ramah lingkungan yang tidak menggunakan tembok sebagai penutup ruangannya. Sehingga masjid ini tidak perlu menggunakan air conditioner atau AC dan menggunakan sirkulasi udara sebagai pendinginnya. Pada bagian sudut timur terdapat sebuah menara berwarna kuning yang menjadi salah satu ikon Masjid UGM ini. Tinggi menara ini tidak begitu jelas. Banyak yang menyebutnya bahwa tinggi menara ini mencapai 99 meter. Namun, menurut PT Rahayu Trade dan kontraktor yang diperkirakan turut membangun menara ini tingginya tidak 99 meter, tetapi hanyalah 70 meter. Menara ini dibangun pada pertengahan dekade 2010. Ini merupakan halaman dari Masjid Kampus UGM yang sangat luas, dan di sini ditanami dengan pohon-pohon dan tanaman lainnya agar menambah kesejukan. Oke, sekarang saya berada di Masjid Al-Mustadam yang terletak di FT UGM. Nah, sekarang saya akan membahas tentang arsitektur dan sejarahnya juga. Mungkin bisa mengikuti saya. Masjid Al-Mustadam. Masjid ini bertempat di Fakultas Teknik UGM yang telah diresmikan pada hari Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022. Masjid Al-Mustadam ini memiliki arti yaitu lestari, berkelanjutan, dan sustainable. Masjid Al-Mustadam merupakan pengembangan atau renovasi dari musola teknik yang dibangun pada tahun 1999 atau tahun 2000.
Peletakan batu pertama renovasi dilaksanakan pada tanggal 20 September tahun 2018. Sementara renovasi dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober tahun 2019. Masjid yang terdiri dari 4 lantai ini mampu menampung kurang lebih 3.000 hingga 3.500 jamaah dengan berbagai pemanfaatannya. Masjid ini tidak hanya digunakan untuk ibadah, namun digunakan juga sebagai tempat kajian, co-working space, menampung tamu, meeting point para purnakarya, dan kegiatan lainnya. Nama Al-Mustadam dipilih sebagai nama karena beberapa hal. Masjid ini mempertahankan bangunan lama, tidak boros material dan sumber daya alam, mengurangi karbon atau footprint. Desain fasad bisa meneruskan udara segar dan tidak menggunakan AC, lalu memanfaatkan cahaya alami, mengurangi potensi penularan virus dan penyakit karena fresh air yang melimpah. Selain dengan desain yang unik dan ramah lingkungan, masjid ini juga terlihat indah dan menarik ketika masih jarang masjid yang menggunakan sistem sirkulasi udara dan pencahayaan yang alami. Di masjid ini, air wudhu akan digunakan kembali untuk sistem siram tanaman di taman dan landscaping, masjid, dan sekitarnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang hijau dan asri. Masjid juga dibangun ramah terhadap difabel, orang lanjut usia, dan anak-anak. Kesimpulan dari video ini adalah bangunan dengan ruangan terbuka akan memberikan kesan yang luas, indah, dan juga mengurangi penggunaan air conditioner atau AC, serta menggunakan sirkulasi udara alami untuk menyegarkan seluruh bagian ruangannya. Hal ini juga akan menghemat sumber daya listrik dan membuatnya menjadi ramah lingkungan. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi sistem pencahayaan ruangan, karena jika ruangan terbuka akan menghemat sumber daya listrik pada siang hari jika tidak digunakan. Sistem ruang terbuka dan dikombinasikan dengan penanaman pohon serta tanaman di sekitar lingkungan masjid akan menambahkan kesejukan dan dapat membawa ketenangan pada saat beribadah. Tak hanya ramah lingkungan, tetapi dari segi arsitektur, dari kedua bangunan masjid tersebut sangatlah indah dan unik untuk dikunjungi. Dikarenakan masih jarang bangunan yang menggunakan sistem sirkulasi udara alami dan pencahayaan yang alami. Namun, desain tempat ibadah dengan dinding terbuka memiliki kekurangannya, terutama seperti masjid kampus UGM. Jika hujan deras dan disertai angin, maka air hujan dapat masuk dikarenakan tidak adanya penutup atau dinding. Selain itu, jika di alam terbuka, maka akan banyak hewan dan debu yang akan memasuki bangunan tersebut. Sehingga, untuk membuat bangunan dengan dinding terbuka ini harus diperhitungkan dari segala aspek, terutama dari aspek lingkungan dan aspek lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang masjid-masjid di UGM. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.